Lalu yang keenam yang kita bahas, tartilul qiraah wa tahsinus shaut. Bacaan kita harus tartil. Dan sebaik-baik bacaan kita itu yang kita baca, jangan asal-asalan. Tartil sudah kita bahas. Bagian kedua yang kita bahas di sini adalah tahsinus shaut. Membaguskan bacaan kita. Bacaan Quran yang bagus boleh jadi dalam bayangan umum yang suaranya enak, lagunya enak. Dalam membaca Quran yang bagus ada beberapa unsur, ada unsur wajib, ada unsur sunnah muakkad, ada unsur sunnah. Nah, unsur wajib ini yang paling penting, yang menentukan bacaan itu dinilai bagus, baik atau tidak. Kefasihan, makharijul huruf, panjang pendek, itu unsur wajib. Unsur sunnahnya idhar, idgham bigunnah, idgham bila gunnah, dan lain sebagainya. Itu sunnah. Idgham bila gunnah tidak kita baca sebagaimana aturannya, itu tidak merubah makna. Yang merubah makna pengucapan huruf, kefasihan, panjang pendek, termasuk tasdid, itu merubah makna. Nah, itu dalam hal itu kefasihan mengucapkan huruf, harokatnya fathah kasroh dhammah, panjang pendek, termasuk tasdid. Ketika di situ salah, besar kemungkinan bacaannya batal. Tapi kalau ikhfa'nya, idgham bigunnahnya, idgham bila gunnah dan lain sebagainya yang salah, itu tidak sampai membatalkan. Termasuk unsur sunnah muakkadah. Ini yang jarang dipahami orang. Unsur sunnah muakkadah, nada sesuaikan dengan materi. Ada nada yang harus tegas, tentu tidak pas kalau dilenggak-lenggokkan, dinaik turunkan. Seperti qul ya ayyuhal kafirun, ini mestinya tegas, tidak dinaik turunkan. Ini sunnah muakkadah. Selanjutnya pakai lagu apa? Jiharkah lagu ini, bayatnya lagu ini, itu sunnah. Sunnah ghairu muakkadah. Unsur paling wajib disebut bagusnya bacaan tadi itu. Membaguskan bacaan, membaikkan bacaan dapat membantu kekhusyuan. Kata musannif kitab ini, wa mimma yu'inu 'alal khusyu'i aidan tahsinus shauti bitilawati. Di antara hal yang dapat membantu kekhusyuan adalah membaguskan suara, membaguskan bacaan Qur'annya. Wa fi dzalika wasaya nabawiyatin. Berkaitan dengan ini, membaguskan bacaan suara Qur'annya, itu ada wasiat kenabian. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum fa inna sawtal hasana yazidul Qur'ana hasana. Karena sesungguhnya suara yang bagus dapat menambahkan kebagusan Quran. Dengan suara yang bagus, orang dengar Quran semakin senang. Ini hadis riwayat Imam Al-Hakim, ada dalam Sahihul Jami'.
Jadi unsur utama, unsur wajib dalam tahsinus Quran, tahsinus saut adalah fasih, makharijul huruf sesuai dengan tajwid, panjang pendek dan harokatnya. Itu unsur wajib. Suaranya indah tapi justru unsur wajibnya enggak karu-karuan, itu enggak masuk kategori tahsinul Quran. Jadi unsur wajib ini semuanya bisa. Unsur sunnah, suara indah, enggak semua bisa. Karena suara indah itu anugerah Allah. Sebagaimana kecantikan, ketampanan, anugerah Allah. Masing-masing dikasih berbeda oleh Allah sebagai ujian. Yang dianugerahi suara indah, wajah tampan, ujian dia syukur atau tidak. Yang dianugerahi kok tidak indah dibanding yang lain juga ujian, dia sabar atau tidak. Nah, unsur wajibnya semua orang bisa mempraktekkan asalkan mau belajar. Karena itu unsur utama untuk tahsinul Quran, bagusnya suara Quran itu bukan di lagunya, bukan seperti lagu-lagu yang dimusabaqahkan, itu bukan. Bahkan memimpin sholat kok seperti lagu itu yang naik turun, ada Bayati, Bayati Suri, Bayati Nawa, Ciharta, terus apa lagi Nahawan, itu makruh karena dapat menyebabkan jamaah sholat lupa kalau dia sedang sholat, seolah-olah sedang dengerin acara maulid Nabi, qori'nya lagi baca. Kategori tahsinul Quran ada dalam hadis Nabi. Yang dimaksud bacaan Quran yang bagus itu yang bagaimana? Walaisal maqsudu bi tahsinis sauti at-tamtid wal qira'atu ala ilhani ahlil fuski. Ini penulis kitab ini agak keras. Bukanlah yang dimaksud suara bagus itu suara yang tinggi, rendah, terus datar, naik, turun. Suara yang dimacem-macemin, bukan itu. Wa innama jamalus sauti ma'al qiraati bihuznin. Ukuran bagus tidaknya bacaan itu dilihat dari seberapa jauh bacaan itu mengantarkan pendengarnya terdorong untuk menghayati. Jadi bacaan bagus dalam Quran adalah bacaan yang dapat mengantarkan pendengarnya terdorong untuk lebih meresapi apa yang dia dengar. Ketika bacaan kita semakin kita baca, semakin banyak orang yang tersentuh, itu nilai bagusnya semakin tinggi. Ini didasarkan pada hadis Nabi. Ada hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah berkaitan dengan definisi bacaan Quran yang bagus yang dapat mendorong pendengarnya untuk meresapi bacaan itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Quran alladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yahsallah." Sesungguhnya manusia yang paling baik bacaan Qur'annya adalah orang yang ketika kamu mendengar dia membaca Qur'an, kamu akan langsung menghisap dirimu. Kamu akan langsung memperhatikan bacaan itu, meresapi bacaan itu. Ya Allah, yang mengantar kamu takut pada Allah. Ini hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ketika bacaan indah, katakanlah juara dunia, MTQ, tapi ketika kita dengerin kok kita malah lalai.
bukan malah tersentuh, itu bukan masuk kategori bacaan yang bagus berdasarkan hadis ini. Tapi insya Allah nggak ada qari kita yang ketika memimpin sholat gayanya pakai seperti MTQ, enggak. Itu makruh karena justru melalaikan. Jadi atau umumnya bacaan yang tartil saja yang datang. Kalau toh naik nggak terlalu. Orang tikun ada nada tinggi, rendah banget, tengah. Untuk sholat yang tartil yang datang. Makna lain dari tartil itu datang. Seperti detak jantung yang normal. Kalau toh naik dikit. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini, bacaan Quran yang bagus adalah bacaan Quran yang dapat mengantarkan pendengarnya meresapi apa yang dia dengar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Karena itu ketika yang dibaca, bacaan yang umum didengar oleh jamaah sebetulnya lebih baik. Sebetulnya karena dengan itu mereka akan lebih bisa meresapi bacaan itu. Syukur-syukur kalau jamaahnya rajin menghafalkan ayat dan artinya. Dan kalau di pesantren, insya Allah nanti bisa ngerti artinya walaupun nggak seluruhnya. Jadi definisi bacaan Quran yang bagus jika kita rujukkan ke hadis Nabi adalah bacaan yang dapat mengantarkan pendengarnya untuk terdorong meresapi ayat yang dia dengar. Walaupun orang Arab mengerti artinya, ketika yang baca kacau, nggak bakalan dia meresapi, malah terganggu banget. Jangan dikira nggak ada qari yang bacaannya, bacaan unsur wajibnya amburadul, ada. Dia bisa melakukan lagu ini bisa. Ya, ketika suruh baca tartil ketahuan banget. Ketahuan banyak kesalahan, bahkan di panjang pendek, yaitu kesalahan jali itu. Kesalahan yang terang benderang, salah panjang pendek. Apalagi untuk kesalahan-kesalahan khafi, kesalahan samar, mungkin lebih banyak lagi. Hadis tadi dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Memang hadis tadi itu ada yang menilai hadis itu dhaif. Karena di antara perawinya ada nama Ibrahim bin Ismail bin Mujammi'. Tapi ulama kita sepakat bahwa hadis dhaif bisa dipakai untuk amalan-amalan utama, fadhailul a'mal. Karena itu di awal saya jelaskan tidak berdasarkan hadis ini bahwa unsur wajib untuk terpenuhinya bacaan yang bagus tahsinul Quran adalah makharijul huruf, panjang pendek, harokat, itu unsur wajibnya. Di luar itu unsur sunnah. Jamaah dan Allah iyyakum ajma'in. Berikutnya yang dapat membantu kekhusyuan adalah ayya'lama annallaha yujibuhu fi sholati. Kita harus ingat bahwa ketika kita sholat, kita betul-betul sedang berkomunikasi dengan Allah.
Dalam hadis sahih, ketika orang yang sholat membaca Al-Fatihah, itu Allah jawab, Allah timpali. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, hadis qudsi. Riwayat Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Muslim 904, Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Dari sahabat Abu Hurairah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berfirman Allah azza wa jalla, qasamtus sholata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi sholat untukku dan untuk hambaku separuh-separuh. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta aku akan berikan. Salat yang dimaksud di sini Al-Fatihah di dalam salat. Fa idza qala, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah menimpali hamidani abdi, hambaku memuji aku. Kalau kita menyadari ini, kita nggak akan sambung. Kita berikan kesempatan Allah untuk menimpali kita. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kapan Allah menimpalinya? Itu ketika Ummu Salamah ditanya sifat bacaan Rasul, ada satu riwayat beliau mencontohkan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Beliau putuskan per ayat. Riwayat yang lain, Ummu Salamah mencontohkannya tanpa basmalah. Jadi kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, kita hayati Allah menjawab kita hamidani abdi. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab asna aliyya abdi, hambaku menyanjung aku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku meluhurkan aku, memuliakan aku. Fa'idha qala, ketika selanjutnya kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jawaban Allah hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Disinilah tempatnya, batasan antara jatahku dan jatah hambaku. Untuk hambaku apapun yang dia minta aku akan berikan. Selanjutnya kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah pun kembali menjawab hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah jatah untuk hambaku, dan untuk hambaku aku akan berikan apapun yang dia minta. Jadi bahwa kita sholat itu kita munajat, kita sedang berbisik, bercengkrama dengan Allah. Nah, ini dasar hadisnya. Kita baca ini Allah jawab, Allah timpali. Baca ini Allah timpali. Kemungkinan untuk bacaan-bacaan yang lain pun demikian, walaupun hadis yang ada cuma untuk Al-Fatihah ini. Kata penulis kitab ini, hada hadisun adimun jalilun. Ini hadis yang agung, hadis yang luhur. Lawis tahdarahu kullu musallin, andaikan setiap orang yang sholat menghadirkan hadis ini dalam jiwanya, menyadari bahwa kita baca ini Allah jawab, baca ini Allah jawab, la hasala lahu khusyu'un balighun, niscaya dia akan khusyuk.
Orang yang ada kesan ketika sholat main-main, kalau ingat hadis ini, boleh jadi dia akan sangat nyesal. Mereka yang kalau sholat, alhamdulillah, amin, itu kan ada kesan main-main. Pasti nggak ingat dengan hadis ini. Jadi kalau setiap orang yang sholat mengingat-ingat hadis ini, saya sepakat dengan penulis kitab ini, la hasala lahu khusyu'un balikun, pasti dia akan bisa khusyuk di saat baca Al-Fatihahnya. Wala wajada lil Fatihati asaran adiman, dan pasti dia akan mendapatkan pengaruh yang besar dalam jiwanya di balik Al-Fatihah. Kaifala wa huwa yastas'uru anna rabbahu yukhatabahu, bagaimana tidak ada pengaruh. Dia sadar, dia baca alhamdulillah ya rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi ar-rahmanir rahim asna alayya abdi maliki yaumiddin majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Pasti kalau toh unsur utama dalam sholat Al-Fatihah, dengan ingat ini kita khusyuk di situ. Jemaah dan Allah iyyakum ajma'in. Wa yang bagi ijlal hadhil mukhatabati wa qaddaraha haqqa qadriha. Sebaiknya siapapun yang mengerjakan sholat, dia agungkan percakapan kita dengan Allah ini. Kalau kita bicara dengan presiden aja ada aturan yang pasti kita penuhi, harusnya setiap mukmin ngerti bicara dengan Allah, kita patuhi aturan yang ada. Jadi kita ingat-ingat hadis ini, kita tempatkan hadis ini di hati sanubari kita. Setiap kali kita sholat apapun, sholat sunnah, lebih-lebih sholat wajib, ketika imam yang baca kita dengerin alhamdulillah ya rabbil alamin, kita hayati saat itu Allah menjawab hamidani abdi. Jadi kedudukan sholat kita munajat kepada Allah harus kita ingat-ingat. Siapapun yang sholat, dia sedang munajat dengan Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbah falyandur kaifa yunaji. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak beliau. Sesungguhnya salah seorang dari kalian, siapapun kalian, ketika dia berdiri sholat, sesungguhnya dia sedang munajat dengan Rabb-Nya. Falyandur kaifa yunaji. Perhatikan kalimat-kalimat yang dia ucapkan dalam munajatnya itu. Dengan bicara tanpa isi. Bicara dengan presiden ditulis, lucu, nggak ada isinya. Jadi ini yang harus kita sadari, bahwa siapapun kita mengerjakan sholat apapun, kita sedang munajat kepada Allah. Amalan paling utama dalam sholat Al-Fatihah. Karena itu sholat apapun, Al-Fatihah tidak tertinggal. Rukuk sujud, sholat jenazah nggak ada.
tapi Al-Fatihah tidak tertinggal. Sholawat di sholat 5 waktu, di sholat selain sholat jenazah itu diperselisihkan oleh ulama, tapi Al-Fatihah tidak, bacaan Quran tidak. Ada mazhab Imam Hanafi tidak mewajibkan at-tahiyat sampai salam. Kata beliau at-tahiyat sampai salam itu bukan rukun sholat. Dalil yang beliau gunakan hadis sahih Bukhari Muslim. Ketika Rasul mengajari sahabat yang sholatnya salah, yang oleh Rasul ditegur, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangi sholatmu, kamu belum mengerjain sholat. Pada akhirnya sang sahabat minta diajari. Ketika Rasul mengajari beliau, mengajari sang sahabat ini, perintah Rasul, idza qumta ila shalah fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, summa rka' hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tatma'tadilla qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Sampai situ cuma sujud bangun, sujud bangun. Rasul nggak ajarkan tahiyat sampai salam, enggak. Kalimat beliau selanjutnya, summaf'al dzalika fi sholatika kulliyah, kerjakan dalam sholatmu semua itu tadi. Dari situ Imam Ahmad, Imam Hanafi berpandangan at-tahiyat sampai salam tidak wajib. Dan beliau tidak salah ketika menggunakan dalil hadis itu untuk hadis sahih. Sedangkan Imam Syafi'i yang mewajibkan, karena Rasul dalam praktek sholatnya selalu at-tahiyat sampai